Hari ini saya membuat sushi. Ini sedang mengingat-ingat karena beberapa bulan yang lalu saya dapat kesempatan untuk kerja di sebuah restoran Jepang. Waktu itu saya menjadi kitchen staff, di mana salah satu tugas saya adalah membuat sushi. Kali ini saya ingin share apa yang saya pelajari di restoran tersebut, apa-apa yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat sushi. Silakan disimak. Pertama-tama kita akan membuat untuk cuka susinya ya. Ini penting untuk memberikan rasa pada susinya. Pertama jelas kita membutuhkan rice vinegar. Ini saya pilih yang putih. Untuk takarannya saya pakai 200 ml. Kemudian akan dimasukkan ke dalam panci. Untuk nanti kita masak di kompor dengan garam dan gulanya sampai larut. Kemudian gula 75 gram, banyak memang. Bisa pakai gula brown sugar. Kemudian garam 37 gram, separuhnya gula lah ya. Dan terakhir setelah nanti mendidih, kita masukkan bumbu lain yaitu kombu. Nah ini kombu ya. Harganya lumayan mahal ini. Selanjutnya beras. Untuk ini saya pakai beras khusus untuk sushi. Setelah dicuci, berasnya harus direndam dalam air selama setengah jam. Ini saya pakai ukurannya pakai gelas rice cooker, saya pakai 2 gelas. Setelah 30 menit, kita bisa menaruh berasnya tadi ke dalam panci rice cooker. Nah, untuk perbandingan airnya, kita sering dengar adalah 1:1. Tapi itu tidak benar, karena akan menyebabkan nasinya akan jadi kering. Untuk itu, perbandingan yang benar adalah 1:1,1. Jadi ini 2 gelas beras, berarti 2 gelas air. Kemudian ditambah kira-kira 1/4 gelas. Setelah 10 menit matang, kita diamkan di rice cooker. Sekarang kita keluarkan dalam nampan untuk kita campur dengan cukanya. Untuk cukanya saya tidak berani memberikannya terlalu banyak, karena bila nanti nasinya terlalu basah maka susinya akan susah dibentuk. Susah dibentuk berarti nanti memotongnya juga susah. Nah ini cuka dengan nasinya kita aduk rata untuk kemudian didiamkan. Untuk menggulung, kita harus siapkan air bersih untuk mencuci tangan. Nah ini ada permukaan yang halus dan yang kasar di sushi. Untuk nasinya kita taruh di permukaan yang kasar. Nah, nasinya kita sebar dengan lembut, jangan dipencet ya, jangan dipenyat-penyat. Nasi sushi itu harus bulir-bulirnya tidak rusak. Ya kira-kira seperti kalau kita membuat lemper, jadi masih kelihatan bulir-bulir nasinya. Jadi ketika kita hendak menyebarkannya di nori, jangan sekali lagi jangan dipencet, jangan dipenyat-penyat, disebarkan dengan lembut ya. Ini juga sebarkan dengan rata sehingga nanti bisa padat susinya, gulungannya. Nah, lalu di ujungnya kita juga taruh nasinya. Ini untuk perekat. Tapi nanti dirapikan ya waktu menggulung ya, karena biasanya nasinya akan kelihatan dari luar sedikit gitu.
Yang pertama saya ini pakai udang goreng tempura, tapi saya kemarin nggak beli tempura jadi saya goreng sendiri dengan mentimun. Sausnya saya pakai mayonnaise. Sebetulnya sausnya bisa bebas ya, macam-macam ya. Kayak misalnya kalau saya pakai mayonnaise juga kalau isinya itu kepiting, atau kalau salmon mentah saya sering pakai spicy saus. Nah, itu jadi lemnya. Nah, ini untuk dibentuk. Biasanya sih tidak bulat itu ya, sushi ya, kadang sedikit kotak bentuknya. Nah, ini untuk memadatkan. Oke, jadi satu. Yang kedua buat yang setengah nori. Sama, nasinya ditaruh di permukaan yang kasar. Dan sekali lagi, jangan dipencet. Nasinya jangan dipenyet-penyet. Ini disebar dengan lembut. Kalau penyet gitu nggak enak jadinya. Ini misal dirasa agak kering, bisa ditambahi cukanya, dioleskan di permukaan nasinya. Nah, kalau untuk yang ini karena nanti akan nasinya posisi di luar, maka saya akan di bagian ujung sedikit lebihkan nasinya ya. Ini sama untuk perekat juga. Nah, taburkan wijen hitam. Dibalik. Posisinya kebalik. Yang ada nasi lebihannya harusnya di ujung atas. Karena nanti untuk perekat. Ini kemarin saya mau pakai ikan tuna, tapi ternyata nggak dapat. Jadi saya pakai ikan seadanya aja yang digoreng.
menggunakan alpukat. Kalau isinya bisa suka-suka ya, diisi apa. Kadang saya buat veggie roll, itu isinya sayur, diberi wortel, diberi ubi manis, enak juga rasanya dengan saus mayonaise. Nah, ini telur. Nah, yang ini harus hati-hati ya gulungnya karena posisi nasinya di luar. Ini lagi dibentuk lagi. Dan itu untuk memadatkan juga. Kemudian ujungnya. Kalau nggak padat nanti susinya nggak dipotong tidak rapi. Ini madatkan ujungnya. Oke, jadi satu lagi. Selanjutnya nigiri, ini mudah sekali dibentuk pakai tangan, dikepal. Nah, untuk toppingnya nanti saya pakai salmon. Kalau toppingnya salmon begini nanti diolesi saus teriyaki waktu kita menyajikan. Ini agar supaya rasanya tidak flat ya, tidak hambar ya. Kadang saya juga buat pakai timun. Ini contoh penyajian. Jangan lupa ditambahkan red ginger dengan wasabinya. Toppingnya bisa macam-macam, ini saya beri mayonnaise. Kadang bisa diberi siblet, bisa diberi telur ikan. Tergantung lah kita inginnya seperti apa.